Oke guys, balik lagi boleh lihat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang mengunjungi salah satu situs yang cukup terkenal di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, situs ini juga sempat viral guys, karena pada waktu itu sempat digunakan untuk foto prewed salah satu anak dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan waktu itu anaknya itu foto prewed di sini, jadi makanya viral kemudian ya. Sampai sekarang rame, nanti bisa kalian lihat ketika kita nanti keliling di sana, itu cukup rame lah di sini. Nah, untuk lokasinya sendiri ini berada di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Nah, situs ini bernama Situs Warungboto, guys. Nah, tak jauh dari tempat ini juga dekat dengan salah satu tempat wisata yang cukup terkenal juga di Jogja, yaitu Gembiraloka Zoo ya. Dan kemudian ya ada juga situs di dekat sini, ada situs Gua Siluman, nggak jauh juga dari sini guys. Ya mungkin langsung aja nih, berhubung ini mau hujan guys, kita langsung aja ke sana, ikuti terus perjalanan saya ya. Kita akan segera memasuki kompleks dari situs Warungboto ya. Bisa kalian lihat kemegahannya ya guys, membentang dari utara ke selatan. Dan ini masih dalam rangkaian kemarin yang kita pernah kunjungi, yaitu di Gua Siluman dan juga Gedung Pusaka, kalau kalian ingat ya guys. Dan ini mohon maaf kita hujan-hujan ya guys. Mungkin kita sambil ke sana ya, sambil tak jelasin sejarah singkatnya. Oke, jadi situs Warungboto ini tuh dibangun sebenarnya pertama kali itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, guys. Kemudian dilanjutkan oleh putra mahkotanya yang kemudian naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Dan sejarah sendiri ya mencatat itu bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono kedua itu suka sekali membangun pesanggrahan, guys. Makanya beliau ini dulu dikenal sebagai raja pembangunan di kala itu. Waktu beliau menjabat menjadi ini ya, diangkat menjadi putra mahkota aja banyak sekali yang dibangun, yaitu yang pertama itu adalah pesanggrahan Rejo Winangun, guys. Nah, Rejo Winangun ini itu sebenarnya ini guys, situs Warungboto. Jadi situs Warungboto ini itu masuk ke dalam kompleks pesanggrahan itu tadi guys, Rejo Winangun, nah, seperti itu. Dan kemudian beliau juga membangun Purwarja, kemudian Palem Sewu, dan juga Rejo Kusumo. Dan seperti yang saya bilang tadi kan, karena situs Warungboto ini masuk dalam pesanggrahan Rejo Winangun, makanya itu kompleksnya sebenarnya bukan hanya ini guys. Jadi pesanggrahan Rejo Winangun itu tuh terbagi dua. Karena ini tuh Rejo Winangun, pesanggrahan Rejo Winangun itu dibangun di bantaran Kali Gajah Wong atau Sungai Gajah Wong. Kali Gajah Wong itu kalau kalian tahu adalah salah satu sungai yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan lokasinya itu ada di belakang sini guys. Dan kompleks pesanggrahan Rejo Winangun itu membentang sampai di timur Kali Gajah Wong. Dan yang situs Warungboto ini itu berada di barat Kali Gajah Wong. Dan menurut sejarah yang saya dapat itu dulu itu dari situs Warungboto ini untuk menuju ke halaman kompleks pesanggrahan yang ada di timur kali itu dihubungkan dengan jembatan yang terbuat dari kayu guys. Ya mungkin kalau sisa-sisa peninggalannya di sana ya mungkin tinggal puing-puing kalau menurut sumber yang saya peroleh ya guys. Tapi kita juga belum ngecek ke sana. Jadi mungkin nggak tahu sih, next waktu mungkin guys kita coba cek ke sana guys. Jadi mungkin kita agak kesini ya. Mohon maaf guys, ini hujannya memang agak lebat dan sama angin guys. Nah kemudian menurut buku yang ditulis G.F. Warloven Van Vest pada tahun 1884 pada Babat Momana dan Babat Renggan itu mengatakan bahwa pembangunan pesanggrahan Rejo Winangun ini itu dimulai pada tahun 1711 pada pertahunan Jawa atau pada tahun 1785 Masehi guys. Pada di situ dikatakan bahwa putra mahkota KGPAA Hamengkunegara itu membangun pesanggrahan Rejo
Kusumo ini. Pesanggerahan Rejo Winangun ini, guys. Jadi KGPA Hamengkubuwono itu adalah beliau Sri Sultan Hamengkubuwono II itu tadi. Sebelum menaik tahta menjadi Sri Sultan itu beliau bergelar jadi putra mahkota KGPA Hamengkubuwono itu tadi, guys. Seperti itu. Mungkin kita ke sini, guys. Nah, bisa kalian lihat di sini itu kita sebenarnya sudah memasuki kompleks ini ya, guys. Kompleks utama dari situs Warung Boto. Bisa kalian lihat di sini adalah kolam persegi 4 ya, persegi 4. Nah, ini itu digunakan untuk mandi selir dari Sri Sultan Hamengkubuwono II dan juga raja sendiri. Dan ini ada terbagi dua kolamnya. Di sini yang persegi 4 dan juga yang bulat di sana, guys. Yang di bulat di sana itu adalah sumber umbul dari mata airnya, itu dari sana sumbernya, guys. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu ada isinya, guys, airnya, tapi nggak tahu sih ini sedang surut atau gimana, saya juga nggak tahu. Dan kompleksnya ini terbagi menjadi beberapa ya. Ini adalah yang utama di situs Warung Boto, itu tempat pemandian selir. Kemudian kalau kalian lihat di atas sana itu adalah tempat imam untuk ibadah, guys, sebelah sana. Mungkin nanti kita coba masuk ke atas ya kalau bisa ya, guys. Insya Allah bisa. Kemudian di sebelah kiri kanan ini adalah tempat ruangan-ruangan atau kamar-kamar seperti itu, guys. Mungkin kita sambil keliling yuk, guys. Nah, kenapa pesanggerahan ini dibangun di sini itu? Jadi ada ceritanya, guys. Jadi dulu itu di bantaran ini pesanggerahan ini kan dibangun di bantaran kali itu deh, Gajah Wong ya, guys. Jadi dulu itu di sekitaran kali Gajah Wong itu banyak sekali umbul, guys. Makanya pesanggerahan ini sama HB2 itu dibangun di sini. Dan sumbernya salah satu umbulnya itu ya ada di lingkaran situ, guys. Dan kemudian kan karena tadi di sekitaran kali Gajah Wong itu banyak sekali umbul, makanya daerah sini dinamakan Umbul Harjo itu tadi, kecamatan Umbul Harjo, guys. Umbul sendiri kan berarti sebuah mata air ya, mata air. Kemudian Harjo sendiri yang berarti makmur, guys, seperti itu. Dan menurut sumber yang saya baca itu kan tadi kan yang dari situs Warung Boto kemudian ke bangunan yang sana di sebelah timur kali Gajah Wong itu dihubungkan dengan jembatan dari kayu, guys. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa dulunya itu dari pesanggerahan ini ya, pesanggerahan ini tuh ada ini, guys, di situs Warung Boto ini ada terowongan ke bawah untuk menuju ke bangunan yang ada di timur ada di timur kali Gajah Wong. Jadi mirip-mirip seperti bangunan di Taman Sari menurut beberapa orang ya berpendapat seperti itu, guys. Oke, guys, mungkin kita keliling menuju ke ruangan-ruangan ya, guys. Kita ke sana yuk. Nah, ini akan saya tunjukkan bangunan di sebelah utara ya. Itu adalah ruangan-ruangan ya. Ya layaknya pesanggerahan ya, dari namanya sendiri pesanggerahan, berarti tempat untuk beristirahat ya, guys. Dan ruangan-ruangan di sini itu digunakan untuk istirahat para selir dan raja. Layaknya pesanggerahan ya, karena pesanggerahan kan digunakan untuk istirahat ya, itu tadi. Nah, bisa kalian lihat di sini ada ruangan-ruangan bilik seperti ini. Nah, ini ada banyak ya, guys, biliknya ada sini dan ya yang sebagian bangunan sebelah utara ini belum dipugar, guys, makanya masih berupa puing-puing. Dan juga di sebelah sini ya, guys, baratnya ini adalah makam warga. Makanya di sini ya kita harus jaga sopan santun lah dan lain sebagainya ya. Kayak kita bertamu di tempat orang kan harus kulon nuwun istilahnya, jangan teranyaan. Nah, ini karena di sini juga ada makam umum. Makanya ya itu tadi, guys, ya jangan jaga perkataan juga lah. Mungkin kita menuju ke bangunan yang sebelah selatan ya. Tuh, saya tunjukkan. Nah, ini saya tunjukkan bangunan yang berada di sisi selatan. Memang agak beda, guys, ini lebih bagus daripada di bangunan di sebelah utara tadi, karena di bangunan di sisi selatan ini sudah dipugar.
dulu saudara saya pernah ke sini pada tahun 2014 guys, dan bentuknya belum seperti ini, masih sama yang di utara sana. Mungkin kalian kalau mau lihat fotonya bisa kita lihat di sini guys. Nah seperti itu guys. Ya dulu seperti itu. Jadi sekarang sudah dipugar karena berdasarkan sumber yang saya baca memang ini tuh dipugar setelah terjadinya gempa Jogja pada tahun 2006. Nah waktu itu kan merusak beberapa bangunan dan situs bersejarah di Jogja. Nah kemudian dari BPJB melakukan pemugaran kembali situs Warung Boto ini pada tahun 2015 hingga 2016. Dan saudara saya waktu itu datang waktu 14-nya 2014, makanya ya masih berupa bangunan seperti yang di utara tadi guys. Ini dibangun belum lama ini, dan pada tahun 2019 juga dilakukan ini guys, pemagaran keliling dan juga penataan di bangunan utama dan lain-lainnya seperti itu. Oke guys, mungkin kita coba ke ini ya, ruangan imam ya. Mungkin ya nanti kita lihat bisa naik ke atas atau enggak, tadi ada silang atau mungkin ada jalan lain. Oke guys, kita ke sana aja. Oke guys, kita mau menuju ke bangunan selanjutnya ya. Mungkin ini udah nggak hujan, mungkin tolong Mas Bro. Udah nggak hujan. Jadi sebenarnya untuk menuju ke musola atau bangunan imam ya, kalau ngomongnya itu dari buku sumber yang saya baca itu ngomongnya itu adalah tempat imam. Ya, sebenarnya tempat ibadah lah. Itu sebenarnya lewatnya sini guys. Tapi ini disilang, dilarang masuk. Mungkin ada konstruksi yang belum selesai atau gimana. Jadi kita mungkin lewat sini terus ke sana guys. Oke. Jadi akan saya tunjukkan bangunan imam atau tempat ibadahnya. Nah bisa kalian lihat, nah di sebelah sini guys. Nah mungkin kita, oh ya kalau ke sini hati-hati ya guys. Oh ya, monggo silakan. Oh ya, misi. Oh ya, nah di sinilah tempat untuk ibadahnya ya guys. Nah bisa kalian lihat di sini ada tempat agak menjorok ke dalam, yaitu untuk mungkin untuk imam ya, untuk imamnya. Dan sebenarnya kalau kita mau masuk itu sebenarnya lewat sini guys. Ya bisa sih lewat itu tadi, tapi bisa juga lewat sini. Tapi itu tadi masih disilang-silang ya, karena mungkin ada konstruksi yang belum selesai seperti itu. Nah ini bisa kalian lihat di sini guys, tempat untuk ibadahnya Raja atau Sri Sultan Hamengkubuwono II ketika singgah di Pesanggerahan. Oke guys, kita lanjut ke bangunan berikutnya yang ada di bawah sana ya, di sisi paling selatan. Oke guys, jadi ini akan saya tunjukkan bagian lain dari bangunan ini ya. Ini menurut saya diduga ini adalah dapur guys. Ini kalian, kita ke situ yuk guys yuk. Ini sini ya guys. Nah ini guys, bangunannya di sini guys. Mungkin kalau ke sini waktu musim hujan hati-hati ya guys, karena ini tadi saudara saya lewat sini mau pleset guys. Iya, jadi karena memang terlihat berlumut ya. Nah ini guys, ini lumut-lumutnya jangan dijak guys. Nah bisa kalian lihat sini kenapa bisa diduga ini adalah dapur, karena bisa kalian lihat ini adalah seperti tempat ini ya, sumber lain ya, kayak sumber umbul lain. Jadi dimasukkan ke dalam penampungan sini ya, kemungkinan digunakan untuk dapur, jadi untuk sarana untuk masak dan lain sebagainya. Karena itu tadi ini kayak ada pancuran kan di sana dan ditampung di sebuah bak. Nah itu dugaan saya sih mah, kemungkinan di sini digunakan untuk dapur dan untuk itu tadi. Kalau kan tempat namanya pesanggerahan ya, tempat istirahat, berarti kan tempat konsumsinya kan harusnya ada di sini ya. Mungkin di sini adalah dapurnya guys, digunakan untuk masak dan untuk nanti dihidangkan ke selir-selir dan raja seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke bangunan yang di sebelah sana, yang bangunan yang tinggi. Mungkin dari sini kelihatan ya, itu bangunan tinggi guys. Nah ini juga masih menjadi pertanyaan buat saya. Kalau saya sih menduganya ya guys, menduganya bangunan yang di atas ini adalah tempat untuk para penjaga dari raja, itu untuk menjaga bangunan di sini atau menjaga ketika selir-selir dan rajanya itu singgah di pesanggerahan ini seperti itu. Jadi mau saya tunjukkan bangunan lain
Nah, untuk mengakses bangunan yang tertinggi ini tuh kita harus lewat situ guys. Sebenarnya mungkin bisa lewat sana, tapi kayaknya disilang guys. Jadi mungkin ada bangunan yang belum selesai dibongkar atau begitu. Jadi kita lewat sini guys. Ini hujannya darurat guys. Nah, mungkin langsung ke sana aja guys. Jadi kita langsung aja menuju ke atas ya. Tadi mohon maaf, di sini memang lagi ramai sekali ya guys. Ya, tadi yang saya bilang semenjak itu tadi guys, semenjak viral ya, semenjak viral jadi di sini itu ramai sekali. Kita menuju ke atas langsung ya guys. Ini ya, kalau aku lihat menaiki berapa kan enggak 1, 2, 3, 4 ini untuk menuju ke atas guys. Yuk. Guys, ini kita sudah sampai di tempat yang tertinggi dari situs Warung Boto ya. Nah, ini dugaan kami ya, dari dugaan kami itu ini digunakan untuk penjagaan. Jadi mungkin penjagaan. Tapi kalau dilihat dari sini ya, kalian lihat ya, harusnya penjaga itu kan nggak boleh lihat ya guys. Nggak boleh jalan karena di sana kan bangunan untuk ini ya, pemandian selir-selir ya. Itu kan harusnya penjaga itu nggak boleh lihat ke sana. Tapi mungkin dugaan kami ini adalah tempat penjaga. Tapi kalau dilihat dari sini nggak kelihatan sih guys, karena di sini kalau orangnya agak tinggi ya kelihatan dari kolam utama atau bangunan utama untuk pemandian sini. Yang pasti kalau untuk bangunan-bangunan di sini itu dulunya itu ada atapnya guys. Dan dari atas ini juga kalian bisa lihat ya. Bisa lihat dari keseluruhan bangunan di situs Warung Boto ini, dari mulai bilik-biliknya yang ada di sini, kemudian sedikit juga bangunan yang terlihat dari bangunan yang di sisi paling utara sana. Oke guys, ini hujannya agak ini guys, mohon maaf lah, langsung pakai payung, tiba-tiba pakai payung ya, tahu-tahu hujannya agak lebat. Oke guys, jadi mungkin itu dulu untuk kunjungan saya pada kesempatan kali ini. Dan untuk fasilitas sendiri ya, fasilitas kalau aku lihat tadi MCK nggak ada guys di sini. Dan kalau warung juga nggak ada sih, mungkin di luar-luar sana ya, atau di luar seberang jalan sana. Dan untuk retribusi tiket masuknya seikhlasnya tadi. Tapi untuk parkirnya itu 3.000 guys per motor. Kalau motor ya, kalau mobil nggak tahu saya. Tapi yang pasti kalau tiket masuknya itu seikhlasnya guys. Ya mungkin itu dulu ya guys untuk kunjungan saya pada kesempatan kali ini. Ya pokoknya pada intinya kita sebagai generasi penerus itu harus menjaga dan melestarikan warisan dari nenek moyang kita. Oke guys, tetap selalu tonton di channel kita Boleh Lihat dan tunggu keseruan-keseruan kita selanjutnya. Oke, see you next time. Nah, itulah tadi kunjungan kami ke situs Warung Boto. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.